Yaitu yang pertama dosen dan yang kedua itu mahasiswa. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Anwar Sanusi MAG, Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab UIN Siber Cirebon. Baik Bapak, langsung ke pertanyaan aja ya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak dalam menghadapi transformasi dari IAIN menjadi UIN Siber? Tentu transformasi kelembagaan ini adalah sebuah mimpi besar bagi kami, bagi UIN Siber Cirebon. Kenapa? Karena banyak hal. Yang pertama, tentu transformasi ini adalah sebuah kerangka ideal di mana sebuah perguruan tinggi tentu yang kita alami, yang kita lalui dari mulai STAIN ataupun bahkan dari mulai Fakultas Tarbiyah Cabang Bandung, kemudian kita berdiri menjadi STAIN tahun 2007 sampai dengan 2009, kemudian kita berubah jadi institut, dan institut kemudian berubah menjadi universitas. Ini adalah sebagai sebuah cita-cita akhir. Kenapa? Karena transformasi dalam bentuk lembaga pendidikan, di mana universitas itu adalah bentuk hal yang sangat-sangat kita harapkan. Kenapa demikian? Karena tentu harapan kita adalah dengan universitas itu akan semakin menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat yang ada di wilayah 3 Cirebon itu tidak harus jauh kemana-mana, tapi di sisi yang lain justru kita berharap bahwa cukuplah atau dengan hadirnya UIN Siber Cirebon itu menjadi sebuah jawaban dari kebutuhan mahasiswa ataupun masyarakat. Yang kedua, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa transformasi adalah sebagai sebuah kebutuhan, dan ternyata pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama ternyata memberi lebih. Kenapa memberi lebih? Karena ketika orang lain ataupun ketika perguruan tinggi yang lain berubahnya hanya sebatas universitas, ternyata Cirebon menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang berubahnya itu menjadi berubah menjadi kampus digital pertama dan satu-satunya di PTKIN. Dan ini tentu sebagaimana yang tadi, kehadiran kita di masyarakat dibutuhkan, dan ternyata ketika digitalisasi ataupun kehadiran kampus siber, ternyata tidak hanya kelas lokal, tetapi ini adalah ke internasional ataupun kebutuhan masyarakat luar. Nah, seiring dengan itu tentu kenapa itu dimunculkan, karena proyeksi Kementerian Agama bahwa kita akan mampu menjembatani kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berada di luar negeri. Para tenaga kerja kita di berbagai negara di luar negeri, dengan harapan peningkatan SDM ini menjadi sebuah kata kunci, dan kita menjadi jawaban dari keinginan mereka. Artinya bahwa ketika SDM mereka meningkat, maka pendapatan negara, pendapatan mereka pun meningkat. Tidak hanya sebatas tenaga kerja dasar ataupun tenaga kerja yang sebagai pembantu, tetapi menjadi tenaga profesional. Nah, ini harapan terbesar dari Kementerian Agama. Nah, di sisi yang lain juga sebagaimana yang saya sebutkan dua tadi, bahwa kampus kita adalah kampus yang sangat ideal dengan basis digital, maka keinginan kita adalah kita bisa menjawab seluruh kepentingan ataupun seluruh keinginan dari Kementerian Agama, sehingga hadirnya UIN Siber Cirebon beririsan dengan kepentingan kita dalam digitalisasi program studi, digitalisasi fakultas, dan digitalisasi universitas. Nah, ini yang kemudian beriringan dengan visi dan misi universitas, yakni menjadi kampus yang unggul dan berkelas dunia. Maka kita akan menjawab berbagai persoalan yang ada. Cukup? Baik, selanjutnya, apa perbedaan paling signifikan dalam proses pembelajaran sebelum dan sesudah menjadi kampus siber? Baik, sesungguhnya ini yang sangat jauh memang membedakan, dan memang juga tidak dipahami sederhana sebenarnya ketika
proses pembelajaran dari reguler ke digital, tidak hanya sekedar perpindahan dari offline ke online, tetapi ada learning management system atau LMS yang ini yang kita sedang upayakan dan kita penyempurnaan. Yang ini kadang-kadang orang memahami bahwa dengan kelas online itu hanya sebatas Zoom, Google Meet, selesai, padahal tidak. Kampus yang berbasis cyber tentu di mana kemudian kita menghadirkan dan mempersiapkan modul-modul berbasis digital, kemudian video konten, materi-materi yang semuanya adalah berbasis digital. Ini yang tidak bisa dipahami oleh orang banyak. Artinya bahwa beberapa kampus di luar kampus kita itu mereka menawarkan dengan istilah kampus online atau perkuliahan online yang itu hanya mereka nyebut dengan istilah Google Meet atau Zoom. Padahal tidak demikian. Ada learning management system atau LMS yang harus dikembangkan sehingga semua program terarah dalam sistem itu. Baik, apa tantangan Bapak pada saat IAIN bertransformasi ke UIN Cyber? Tantangan terbesar dari kita adalah merubah kultural ya. Artinya merubah kultural itu adalah sebagian besar kita belum siap dengan digitalisasi. Kenapa? Karena karakter kita biasa adalah dengan tatap muka, biasa dengan offline, maka dihadapkan kita dengan LMS, dihadapkan dengan video konten, dihadapkan dengan materi pembelajaran online, itu ternyata banyak sekali perubahan, dan itu secara keseluruhan pada awalnya memang belum siap, tetapi ternyata seiring dengan perubahan, alhamdulillah mendapat tanggapan yang cukup positif dari teman-teman di tenaga pendidik atau di dosen, sehingga arus perubahan dari kampus dari kampus biasa menjadi kampus digital. Ini alhamdulillah sekarang sudah terlihat bagaimana arus ataupun deras perubahan itu. Oke, apa saja fasilitas digital yang sudah digunakan kampus untuk mendukung proses pembelajaran berbasis digital? Banyak sesungguhnya. Yang pertama tadi berkenaan dengan fasilitas itu, yakni kita sudah mengalami 3 perubahan LMS ya. LMS yang pertama kita bekerjasama dengan UGM, kemudian dengan portal, kemudian juga dengan yang terakhir sekarang dengan pilar, di mana kemudian basis kegiatan ataupun learning management sistemnya itu kita sudah menggunakan LMS itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan dibangunnya 8 lantai gedung siber, itu tentu menjadi sebuah kesiapan sarana prasarana pendukung, di mana di sana kita siapkan untuk pembuatan video konten, kemudian di sana disiapkan juga modul yang digital. Nah, ini adalah sarana pendukung untuk mensukseskan program kampus dengan berbasis digital. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap UIN Cyber untuk kedepannya? Harapan terbesar dari UIN Cyber adalah tentu mampu menjawab keinginan masyarakat, keinginan dunia pendidikan, di mana kita tidak lagi berbasis tadi pada kelas lokal, tapi sudah kelas. Halo Kak, boleh perkenalan dulu? Boleh Kak, perkenalkan nama saya Agus Hairul dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagai Duta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Oke Kak, pertanyaan pertama, apakah fasilitas digital kampus sudah mendukung Kakak dalam proses perkuliahan? Bagi saya sendiri sudah sangat membantu ya. Contoh di kelas di FDKI sendiri itu udah menerapkan digitalnya lewat Smart TV. Jadi kita nggak perlu ngegunain proyektor ataupun papan tulis. Terus juga di FDKI sendiri itu ada yang namanya Linktree. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngasih saran tentang fasilitas FDKI atau meminta surat rekomendasi, terus juga perbaikan nilai bisa di Linktree. Terus juga kalau misalkan pengen nyari materi biasanya buat makalah ya presentasi,
kita udah bisa akses digital di perpustakaan, namanya Library Digital UIN SSC. Jadi bisa pinjam secara digital tanpa harus ke perpustakaannya begitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Menurut kakak, apakah kakak merasa kampus sudah cukup siap secara fasilitas dan sistem untuk mendukung pembelajaran digital? Bagi saya sendiri yang saya lihat ya, sudah cukup siap karena dari beberapa fakultas udah disediakan secara lengkap akses digitalnya kayak Smart TV, terus juga sudah diberikan himbauan kepada seluruh fakultas untuk menerapkan digital seperti Linktree, surat peminjaman, audit dan lain sebagainya, itu setiap fakultas sudah ada, bahkan ada aplikasinya juga begitu. Oke, apa satu hal yang menurut kakak perlu ditingkatkan dari sistem pembelajaran digital yang ada sekarang? Menurut saya yang harus ditingkatkan adalah pelatihannya, karena ada beberapa kelas yang memang masih belum bisa menerapkan Smart TV contohnya, jadi masih kebingungan itu kayak gimana, sedangkan pada ini kan baru ya Smart TV, terus juga pelatihannya tuh hanya untuk maba, sedangkan yang lainnya belum dapat pelatihannya seperti itu. Oke, kapan kakak mulai merasakan perbedaan belajar setelah kampus berubah menjadi UIN Siber? Pertama saya kesini emang udah jadi kampus UIN Siber, cuman penerapan digital yang benar-benarnya tuh kalau nggak salah di semester 2 atau semester 3 gitu ya. Jadi mungkin pertama kali merasakan digitalnya banget itu di semester 2, semester 3. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana harapan kakak terhadap masa depan UIN agar pembelajaran digital bisa lebih efektif dalam merata? Harapan saya ke depannya mungkin sama apa yang saya katakan ya tentang pelatihan di UIN Siber sendiri, pelatihan tentang digital, seminar maupun workshop untuk bukan hanya untuk satu angkatan tapi untuk seluruhnya pun sama rata gitu. Jadi ketika ada barang digital ataupun sesuatu yang berkaitan digital di kelas tuh kita semua udah bisa pakai gitu tanpa harus aduh ini gimana cara pakainya begitu. Oke, baik, terima kasih ya kak atas waktunya. Iya, sama-sama.